Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin share sebuah alat yang baru saja saya beli dari hasil pencairan Google AdSense. Alat itu adalah UPS atau Uninterruptible Power Supply. Sebetulnya saya sudah memiliki UPS merek ProLink, namun mengalami kerusakan sehingga lebih masuk akal ketika saya beli baru daripada saya harus menservisnya. Oke, mari kita buka. Oke, kita unboxing ya. Jadi power supply ini saya beli secara online di marketplace harga 415, merek Kenika yaitu KE600FA. Sebelumnya saya juga menggunakan UPS merek ProLink, namun mau nyari yang merek ProLink kok harganya disesuaikan saja dengan budget. Apalagi kondisi saat ini benar-benar membuat atau berpikir kita cari yang semurah mungkin. Ya, semoga kondisi bisa normal kembali, job-joban bisa lancar kembali, dan kita bisa ya berinvestasi sana sini. Oke, kita buka. Kita turunkan dulu. Berat juga ini ternyata. Oke, masih perlu kita unboxing lagi. Kemarin yang tadi kotak luarnya, sekarang kita packingnya sesuai dengan harga sih. Oke, jadi UPS ini bakalan start susah. Kita turunkan dulu. Oke, ini buku manual booknya. Lalu ada aplikasinya juga, ini UPS Smart. Nggak tahu ini nanti fungsinya seperti apa, tapi UPS ini bisa connect ke PC melalui USB. Nanti kita coba. Oke, kita bongkar semua. Jadi di belakang atau di pantatnya UPS ini ada port. Nah, ini port LAN. Kemudian ini kayaknya port USB-nya. Semoga ya, saya berharap USB ini nanti bisa auto shutdown sih. Kalau bisa auto shutdown kan enak. Jadi ketika ada pemadaman kita nggak sempat save, dia bisa auto shutdown sendiri. Tapi nggak tahu lagi itu hanya sebagai monitoring saja atau auto shutdown. Yes, kita coba. Oke, kemudian ini paket. Jadi dapatnya ini UPS, kemudian buku manual, DVD, kemudian ada apa ini? Ini kabel USB ya, kabel USB-nya. Oke. Alasan kenapa saya menggunakan UPS yaitu pertama, listrik di tempat saya ini sangat tidak stabil. Terkadang ketidakstabilannya itu ceklek sekian itu sudah komputer itu restart. Jadi tidak stabilnya sangat parah, dan ketika meteran dari, sebenarnya saya juga menggunakan Stavol, namun Stavol ini jarumnya itu bisa kayak gini. Jadi ke angka 0 terus balik lagi ke posisinya. Itu yang membuat PC saya restart. Lah kalau gitu terus bisa-bisa harddisk saya rusak dan
bisa gawat, apalagi harddisk itu adalah elemen penting kita sebagai seorang wedding photographer yang menyimpan banyak memori dari pengantin. Alasan yang kedua adalah listrik di tempat saya atau PLN di tempat saya itu sering mengalami pemadaman. Lah kalau pemadaman terus-terusan, pasti efeknya ke harddisk, motherboard, power supply, dan peralatan elektronik lainnya. Untuk itulah saya memilih untuk beli UPS lagi. Dan alasan ketiga kenapa saya menggunakan UPS adalah PC saya ini ketika saya bangun itu saya hidupkan, ketika mau tidur itu saya matikan. Jadi bener-bener panjang. Di tengah panjangnya itu saya jarang sekali untuk mematikan, apalagi katakanlah saya tinggal keluar bentar, itu pun nggak saya matikan kan, saya shutdown, jadi saya tetap biarkan. Takutnya ya apa ya, mungkin di tengah-tengah saya tinggal itu listrik pemadaman kan, ketika ada UPS masih ada jeda waktu untuk shutdown. Ya semoga UPS ini bisa bekerja dengan maksimal. Alasan kenapa saya memilih UPS Kenica dengan tipe ini yaitu satu, harga. Jelas itu sebagai pertimbangan utama. Harganya murah dan masih masuk akal sih. Kalau performa belum tahu sih. Ya semoga sesuai lah dengan harganya dan bisa membantu mengamankan ketika ada pemadaman. Alasan yang kedua adalah adanya LCD. LCD ini lumayan membantu untuk memonitor dari performa baterai. Jadi ada indikator baterai, kita tahu seberapa lama lagi PC ataupun komputer bisa kita shutdown, atau seberapa lama lagi UPS ini mampu untuk menyalakan dari PC ketika terjadi pemadaman. Alasan yang ketiga adalah kemudahan dalam mencari baterai ataupun aki pengganti dari UPS ini. UPS saya yang lama yaitu ProLink itu ketika saya mencari baterai ataupun aki penggantinya itu agak kesusahan. Mau cari yang merek ProLink itu harganya nggak masuk akal, kemudian spesifikasinya juga berbeda. Kalau bawaan ProLink aslinya itu 10 volt, kalau penggantinya kemarin saya mencoba itu Panasonic voltnya itu 7 volt, jadi masih ada perbedaan 3 volt. Namun secara performa sih masih mumpuni untuk kita bisa men-shutdown ketika pemadaman, itu masih cukup lah. Namun kalau saya memilih ProLink lagi kayaknya bakalan terjadi kesusahan untuk mencari baterai, sehingga saya memutuskan untuk mengganti menggunakan Kenica karena yaitu alasan baterainya sangat mudah untuk dicari di marketplace. Alasan yang keempat adalah UPS ini sudah memiliki stabilizer, jadi meskipun harganya murah namun lumayan bisa membantu menstabilkan arus dari PLN. Ya sebetulnya saya tetap memasang sih antara staf volt dan UPS. Jadi dalam pemasangannya arus dari PLN masuk ke staf volt baru masuk ke UPS, sehingga lebih stabil sih. Alasan berikutnya yaitu terdapat sebuah fitur yaitu automatic charging off, ini mematikan dari pengecasan ketika baterai dari UPS ini sudah penuh. Jadi ya semoga bisa bisa mengawetkan performa dari baterai ini. Kalau UPS ProLink kemarin setiap 1,5 atau 2 tahun itu saya harus ganti baterai. Kalau ini ya semoga lebih awet lah. Alasan yang terakhir yaitu ini ada port USB nya, tapi tidak tahu port USB nya ini bisa untuk automatic shutdown atau hanya untuk monitor saja. Nanti kita cobalah, semoga ya lebih mengamankan lagi harddisk dari kerusakan. Sementara itu dulu, kalau teman-teman masih ada pertanyaan monggo lanjut di kolom komentar. Sedikit tips dalam memilih UPS yaitu pastikan dulu kebutuhan daya dari PC kalian itu bisa tercukupi oleh UPS, karena UPS ini dayanya itu 360 volt. Jadi kalau PC kalian lebih dari itu lebih baik cari yang di atasnya. Kalau PC kalian VGA nya masih VGA yang biasa, kemungkinan masih mampu, tapi kalau VGA yang high lebih baik jangan pilih yang ini, pilih yang kelas di atasnya. Tips yang kedua, ada harga ada kualitas.
jangan pernah meminta lebih ketika kalian memilih low budget. Oke, sementara itu dulu. Terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.